Baik, selanjutnya yang keempat yaitu analisis teknikal menggunakan moving average, convergent atau divergent. Ya. Grafiknya Anda bisa lihat di samping kiri ya. Atau kita singkat dengan MACD gitu ya, biar mudah. Adalah indikator yang sangat berguna bagi seorang trader. Indikator ini berfungsi untuk menunjukkan tren yang sedang terjadi dan juga bisa memberikan sinyal beli atau jual. Di dalam MACD ini Anda ada dua garis yang akan Anda temui, yaitu garis biru dan garis merah seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Di mana dua garis tersebut yaitu sebagai signal line dan juga MACD line. Jika nilai MACD positif atau di atas 0, berarti pasar bersifat bullish ya, atau disarankan untuk beli. Sedangkan jika nilai MACD negatif atau di bawah 0, berarti pasar bersifat bearish atau disarankan untuk jual. Nah, Anda bisa lihat jadi tergantung dari kurva yang berwarna merah itu ya. Apakah ada di posisi di atas kurva biru atau ada di bawah kurva biru gitu. Oke ya, kalau di atas berarti posisinya beli, kalau di bawah nanti posisinya jual. Next, selanjutnya kita lihat apa yang kita bahas, apa yang dimaksud dengan trend, lens, dan pattern analisis teknikal. Tren itu adalah asumsi yang satu ini menjelaskan bahwa pergerakan harga saham tidak asal naik turun saja ya gitu ya, melainkan ada pola atau tren yang akan berlangsung sampai akhirnya berbalik arah. Jadi artinya harga saham itu nggak tiba-tiba naik terus tiba-tiba turun tanpa ada trennya begitu ya. Arah tren itu sendiri dibagi tiga, ada yang tren naik, tren turun, dan ada juga sideways atau nggak naik nggak turun karena masih mencari pergerakan harga barunya. Dari pergerakan ini akan muncul beberapa keputusan, apakah itu beli atau jual atau wait and see atau tunggu ya. Wait and see itu maksudnya tunggu dan sambil melihat pergerakan harganya. Dalam buku berjudul The Dow Theory yang dijelaskan oleh Charles Dow, tren justru dikelompokkan menjadi tiga, yaitu primary trend, secondary trend, dan minor trend. Primary trend itu adalah pergerakan harga dalam jangka waktu lama, kemudian secondary trend itu pergerakan harga yang terjadi selama pergerakan harga primary trend, kemudian minor trend itu adalah fluktuasi harga setiap harinya. Nah, istilah untuk bull and bear market itu sendiri bisa digunakan untuk menggambarkan primary trend. Tren atau kecenderungan pergerakan harga ini merupakan titik kunci yang paling mudah ditemui, dianalisa berdasarkan gerakan harga dalam waktu tertentu ya, misalnya 3 harian atau mingguan atau tahunan. Berdasarkan arahnya dikenal 3 jenis tren up, trend down, dan stagnasi ya, atau stagnan. Oke, berdasarkan waktunya, tren dapat dibedakan menjadi 3, yaitu short term, medium term, dan long. Tren juga dibagi menjadi tren utama, yaitu major trend yang berlangsung dalam 3 tahap, yaitu accumulation stage, bull market model atau markup stage, bear market model atau distribution stage. Tren bisa ditunjukkan oleh volume transaksi. Tren akan terus berlanjut sampai adanya sinyal tertentu yang menunjukkan adanya pembalikan atau harganya berbalik, misalkan dari turun jadi naik. Selanjutnya lens. Lens ini atau garis-garis penganalisa merupakan alat bantu utama dalam analisis grafik yang digambar dengan menghubungkan titik-titik tertentu. Terdapat 4 jenis garis penganalisa. Yang pertama support lens, yaitu tingkat harga di mana demand dipandang cukup kuat untuk menahan harga jatuh atau turun lebih dalam. Demand itu permintaan ya. Kemudian support line merupakan batas psikologis peserta pasar untuk melakukan pembelian atau buy action. Kemudian yang tipe yang kedua adalah resistance line,
yaitu tingkat harga di mana supply atau penawaran dipandang cukup kuat untuk menahan harga naik lebih tinggi. Karena dengan penawaran yang banyak melimpah, harga itu kan cenderung tidak akan menaik terus gitu ya. Oke, selanjutnya, resistance line merupakan batas psikologis peserta pasar untuk melakukan penjualan atau sell action. Kemudian yang ketiga, sensitive lines, yaitu garis horizontal yang melalui titik terendah atau tertinggi yang pernah tercapai sebelumnya. Dikenal dua macam sensitive lines, yaitu support level dan resistance level. Kemudian yang tipe keempat, channel lines, yaitu garis paralel yang ditarik sejajar dengan trend line. Channel lines ini membantu trader untuk mengetahui trading range. Yang itu jarak. Oke, selanjutnya patterns atau pola harga masa lampau. Pattern atau gambaran sejarah bentuk-bentuk gerakan harga sekuritas di masa lampau, misalkan setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, bahkan gitu ya. Analisis berdasarkan asumsi bahwa kejadian peristiwa di alam akan berulang mengikuti suatu pola yang pernah terjadi sebelumnya atau sejarah berulang begitu ya. Jadi pola harga tertentu misalkan per 2 tahun sekali naik gitu ya, atau per 5 tahun sekali naik atau turun. Pola-pola yang penting diantaranya adalah reversal patterns, yaitu merupakan bentuk pola atau gerakan harga dalam pergantian kecenderungan. Kemudian yang kedua adalah continuous pattern, yaitu merupakan bentuk pola gerakan harga dalam melanjutkan kecenderungan. Kemudian karakter patterns, yaitu suatu pola yang tidak random dan sering berulang tetapi hanya berlaku khusus untuk satu sekuritas tertentu. Kemudian yang keempat, gap patterns, yaitu pola yang terbentuk akibat harga low hari ini lebih besar daripada harga high kemarin atau sebaliknya. Pattern ini adalah pola dari analisis teknikal atau adalah kondisi secara keseluruhan yang menggambarkan situasi pasar dan menjelaskan tindakan yang telah diambil oleh trader. Secara visual, pola ini dapat dibaca dengan mudah pada grafik. Bahkan memiliki sebutan khusus untuk pola-pola tertentu seperti segitiga ya, atau triangle, double bottom, dan lain-lain. Setelah pola tertentu terbentuk, trader menggunakan pembentukan pola atau sinyal tersebut untuk membuka atau menutup transaksi ya, atau untuk menyesuaikan ordernya. Pola ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu pola lanjutan yang menunjukkan adanya tren koreksi sementara dan pola pembalikan atau sebuah terjangan pada tren yang sedang berkembang saat itu. Semua pola tersebut dapat berulang pada grafik secara periodik ya, sebab pasar memiliki siklus. Patterns merupakan salah satu instrumen analisis yang sudah sangat umum digunakan oleh trader karena sifatnya yang universal untuk semua pasar keuangan dan untuk kerangka waktu yang berbeda-beda. Selanjutnya kesimpulannya adalah sebaiknya untuk investor apakah melakukan analisis fundamental atau analisis teknikal ya dalam melakukan keputusan investasinya. Sebenarnya tergantung tujuan dari investasi dari calon investor tersebut ya. Jika ia memilih investasi jangka panjang, ya baiknya dalam artian jangka panjang itu kita membeli sahamnya, kemudian kita pegang, kita dapatkan dividen dan sebagainya selama bertahun-tahun misalkan ya, maka wajib melakukan analisis fundamental sehingga kita tahu bahwa perusahaan yang kita beli sahamnya itu baik atau tidak ya, berpotensi untung terus-menerus atau malah berpotensi rugi. Namun jika memilih investasinya jangka pendek ya, maka investor sebaiknya memilih memakai analisis teknikal atau analisis chart ya daripada melihat laporan keuangannya, karena misalkan ya, tradernya itu beli untuk misalkan dijual untuk pas nanti pas naik lagi, jadi nggak peduli dengan dividennya, nggak akan ditahan bertahun-tahun gitu ya. Dia membeli secepat-cepatnya nanti menjual lagi kalau misalkan dia sudah mendapatkan keuntungan, maka dia sebaiknya menggunakan analisis teknikal, yaitu analisis dengan membaca harga-harga saja.
Oke, namun untuk kesimpulannya lebih baik mengkombinasikan analisis fundamental dan analisis teknikal ini ya. Akan lebih baik kalau kita dua-duanya lakukan. Agar apa? Agar mendapatkan pemahaman lebih baik pada prospek investasi suatu perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan 7 ini. Semoga bisa dipahami dan kita akan melakukan UTS ya. UTS di minggu-minggu yang akan datang ya, di minggu depan. Tekniknya kita akan menggunakan aplikasi ya, Anda online di rumah. Persiapkan saja segala sesuatunya ya, dan tolong dilihat video-videonya ya. Saya cek saya nggak tahu ya apakah Anda menekan loncengnya atau tidak. Yang jelas saya cek yang menonton videonya itu sangat sedikit gitu ya. Itu jadi Anda silakan dilihat lagi videonya, dan kita akan ujian dengan materi yang sudah saya upload di channel YouTube opsi dan saham. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.